Nemuku kalbeiti Portugalu kalba Ashmoku kabeti leitu Do vishka que tá mamãe soltava tacata, 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 tacata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Supu dengan NIM E1A1231112. Saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Masalah Lingkungan di Negara Lituania. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Rekayasa Penyataan Lingkungan yang diampuh oleh Bapak Agustam ST MPW. Baik, langsung saja kita lanjut ke latar belakang. Permasalahan lingkungan akhir-akhir ini mulai banyak dijumpai di sekitar kita. Seperti diibaratkan bola salju yang menggelindingi. Semakin lama semakin membesar. Kita sebagai manusia hendaknya menjaga lingkungan sekitar agar tidak terancam kerusakannya. Namun, hanya sebagian orang saja yang benar-benar peduli dengan lingkungan di sekitar kita. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, hukum lingkungan merupakan instrumen administrasi negara dan perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup. Hukum lingkungan menjadi pedoman dalam rangka perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup tersebut. Norma perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup menjadi pedoman dalam penyelenggaraan perizinan bidang lingkungan hidup. Pada mulanya masalah lingkungan hidup merupakan masalah alami, yakni peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural. Proses natural ini terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat pulih kembali secara alami atau homeostatis. Akan tetapi, masalah lingkungan yang terjadi sekarang banyak disebabkan oleh manusia sendiri. Bahkan, manusia sendiri sebagai pelaku utama dalam permasalahan lingkungan. Faktor-faktor alami tidak banyak berpengaruh dalam permasalahan lingkungan akhir-akhir ini. Tidak bisa disangkal bahwa faktor manusialah yang jauh lebih banyak berdampak rumit dibandingkan dengan faktor alam itu sendiri. Oleh karena itu, dalam makalah ini akan dibahas masalah lingkungan di negara Lituania. Baik, kita langsung saja masuk ke B, rumusan masalah. Berikut ini akan disajikan rumusan masalah dari makalah ini. Yang pertama, jelaskan sejarah negara Lituania. Jelaskan masalah lingkungan utama yang dihadapi negara Lituania. Bagaimana langkah-langkah rakyat yang telah diambil oleh negara Lituania. Jelaskan hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh pengimplementasian upaya penyehatan lingkungan negara Lituania. Yang kelima, bagaimana efektivitas dan langkah-langkah rekayasa yang telah ditetapkan dalam mengatasi masalah lingkungan negara Lituania. Yang keenam, apakah ada pendekatan unik dan atau inovatif dalam upaya penyehatan lingkungan negara Lituania? Apa peran komunitas lokal, LSM, dan sektor swasta dalam upaya penyehatan lingkungan negara Lituania? Bagaimana kebijakan pemerintah negara Lituania mendukung atau menghambat upaya penyehatan lingkungan? Tujuan. Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui sejarah negara Lituania, untuk mengetahui masalah lingkungan utama yang dihadapi negara Lituania, untuk mengetahui langkah-langkah rekayasa yang telah diambil oleh negara Lituania, untuk mengetahui hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan upaya penyehatan di lingkungan negara Lituania, untuk mengetahui efektivitas dari langkah-langkah rekayasa yang telah ditetapkan dalam mengatasi masalah lingkungan negara Lituania, untuk mengetahui pendekatan unik atau inovatif dalam upaya penyehatan lingkungan negara Lituania, untuk mengetahui kebijakan pemerintah negara Lituania mendukung atau penghambatan upaya penyehatan lingkungan. Manfaat. Adapun manfaat dari masalah ini adalah sebagai berikut. Mengetahui sejarah negara Lituania, mengetahui masalah lingkungan utama yang dihadapi negara Lituania, mengetahui langkah-langkah rekayasa yang telah diambil oleh negara Lituania, mengetahui hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pengimplementasikan upaya penyehatan di lingkungan negara Lituania.
mengetahui aktivitas dari langkah-langkah rekayasa yang telah ditetapkan dan mengatasi masalah lingkungan negara Lituania, mengetahui pendekatan unik atau inovatif dalam upaya penyihatan lingkungan negara Lituania, mengetahui para komunitas lokal LSM dan sektor swasta dalam upaya penyihatan lingkungan negara Lituania, mengetahui kebijakan pemerintah negara Lituania mendukung atau menghambat upaya penyihatan lingkungan. Baik, kita lanjut ke bab 3 pembahasan. Yang pertama, sejarah negara Lituania. Lituania, negara di Eropa Timur Laut, negara paling selatan dan terbesar dari negara Baltik. Lituania adalah kerajaan kuat yang mendominasi sebagian besar Eropa Timur pada abad ke-14 hingga ke-16 sebelum menjadi bagian dari Konfederasi Polandia Lituania selama 2 abad berikutnya. Selain periode kemerdekaan singkat dari tahun 1918 hingga 1940, Lituania diduduki oleh Rusia mulai tahun 1795, dikuasai oleh Jerman untuk periode singkat diduduki selama Perang Dunia II, dan dimasukkan ke dalam Uni Soviet pada tahun 1944 sebagai salah satu republik konstituennya pada tanggal 11 Maret 1990. Lituania mendeklarasikan kemerdekaannya melalui suara bulat dari parlemen yang baru terpilih. Parlemen Soviet yang baru mengakui kemerdekaan Lituania pada tanggal 6 September 1991. Lituania dimasukkan ke dalam Uni Soviet Eropa atau UI dengan Organisasi Perjanjian Atlantik Utara pada tahun 2004. Ibu kotanya adalah Vilnius. Etnis penduduk Lituania berjumlah lebih dari 4/5 populasi negara itu. Ada juga orang Rusia dan Polandia, serta jumlah kecil yang Belarusia, Ukraina, Lativa, Tatar, Roma atau Gipsi, dan lain-lain. Terdapat komunitas Yahudi yang signifikan di Lituania. Sebelum Perang Dunia II, ada masukannya orang Yahudi dari Polandia yang dikuasai Jerman pada tahun 1941. Meningkatkan populasi ini menjadi hampir 250.000 orang. Namun pada tahun 1944, sebagian besar penduduk telah dibunuh dan dideportasi atau dikirim ke kamp konsentrasi. Bahasa resmi Lituania adalah bahasa Lituania, bahasa Rusia, Polandia, Belarusia, Ukraina, dan bahasa lainnya digunakan di kota-kota besar. Bahasa Yudis umumnya digunakan oleh anggota komunitas Yahudi kecil yang tersisa di Lituania. Lituania adalah negara pagan terakhir di Eropa yang menerima Katolik Roma pada akhir abad ke-14. Sekitar 4/5 pendahuluan beragama Katolik Roma. Ada kelompok kecil Lutheran, Injil, dan Protestan lainnya, serta penganut agama lainnya. Unsur-unsur agama pagan masih bertahan di pedesaan. Masalah lingkungan utama yang dihadapi negara Lituania. Program aksi untuk membangun berkelanjutan di Rio. Situasi ekonomi dan sosial di Lituania terutama disebabkan oleh integrasi perekonomian ke dalam sistem ekonomi Soviet. Hal ini ditandai dengan manajemen yang tidak efektif. Namun, dengan orientasi sepihak terhadap pengguna bahan mentah dari bekas Uni Soviet dan pengiriman produksi akhir ke pasar bekas Soviet. Oleh karena itu, krisis ekonomi di bekas Uni Soviet berdampak langsung pada perekonomian Lituania. Lituania tidak memiliki struktur ekonomi yang rasional maupun struktur ikatan ekonomi eksternal yang berkembang. Konsekuensi langsung dari kebijakan industri Soviet adalah terciptanya struktur ekonomi yang berdampak negatif terhadap lingkungan.
karena semua perusahaan industri raksasa tidak mempunyai fasilitas pengolahan. Instalasi pengolahan polusi ditenggelamkannya hanya setelah kerusakan terhadap alam dan kesehatan manusia menjadi jelas terlihat. Pada tanggal 11 Maret 1990, negara Lituania yang merdeka dipulihkan, diikuti dengan perubahan positif yang besar dalam tatanan sosial, sistem hukum, ekonomi, pertanian, ilmu pengetahuan budaya, dan perlindungan lingkungan. Penetapan kebijakan lingkungan hidup yang baik dan sistem implementasi yang efektif segala penting dalam mengembangkan kebijakan lingkungan hidup. Lituania pertimbangkan standar yang ditetapkan oleh perjanjian dan konvensi internasional, arahan dan penyertaan UA, integrasi lingkungan dan pembangunan adalah prinsip panduan dalam upaya Lituania untuk membangun kembali perekonomian yang memungkinkan tercapainya pembangunan berkelanjutan. Program perlindungan lingkungan Lituania yang dikembangkan pada tahun 1992 mencakup semua masalah lingkungan hidup. Yang utama saat ini dengan menyoroti cara-cara untuk mengatasi dalam urusan prioritas. Lanjut, sebagian besar langkah-langkah yang termasuk dalam program telah dilaksanakan beberapa masalah dalam tahap implementasi. Namun, kebijakan pembangunan perekonomian nasional, restrukturisasi perekonomian, dan urgensi untuk mengatasi beberapa masalah lingkungan hidup telah mengajukan tuntunan untuk menetapkan tujuan dan prioritas kebijakan lingkungan, serta memilih cara yang paling efektif untuk mencapainya. Oleh karena itu, sebuah program baru dilaksanakan pada tahun 1995. Program ini dituangkan dalam strategi lingkungan Lituania, kebijakan dan tindakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan prioritas. Peranan program aksi strategi lingkungan Lituania yang efektif memerlukan koordinasi dan umpan balik yang baik antara semua organisasi negara bagian, kota, dan non-pemerintah yang terlibat dalam mengembangkan dan melaksanakan rencana aksi mereka. Tingkat pengangguran di Lituania meningkat selama beberapa tahun terakhir, yang menyebabkan penurunan standar hidup di beberapa sektor masyarakat secara signifikan. Beberapa langkah kebijakan sosial, pendidikan, dan ketenagakerjaan diambil untuk mengatasi masalah ini. Akses terhadap pelayanan kesehatan dasar, air bersih, dan sanitasi, serta pendidikan dasar cakup memadai dengan beberapa pengecualian, soroti kegiatan yang ditunjukkan untuk masyarakat miskin dan kaitan dengan lingkungan. Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah kemiskinan tercakup dalam Konstitusi Republik Lituania, Undang-Undang tentang dukungan bagi pekerja, dan Undang-Undang Asuransi Sosial Negara. Pasal 48 Konstitusi menjamin hak atas pekerjaan dan hak atas jaminan sosial. Setiap orang berhak mendapatkan upah yang layak untuk pekerjaan dan jaminan sosial jika terjadi pengangguran. Asuransi Sosial Negara merupakan bagian terbesar dari sistem jaminan sosial di Republik Lituania dan terdiri dari asuransi pensiun, asuransi kehamilan dan penyakit, asuransi kesehatan, dan asuransi terhadap pengangguran dan kecelakaan kerja. Asuransi kesehatan dan asuransi terhadap pengangguran dan kecelakaan kerja. Asuransi pengangguran harus dibayar oleh penduduk tetap Republik Lituania yang bekerja berdasarkan pekerjaan dan jenis kontrak lainnya, dan menerima remunerasi. Ancaman perbedaan dan pendapat akibat pengangguran yang terus-menerus telah dikendalikan melalui skema asuransi pengangguran, penyediaan kesejahteraan sosial di masyarakat, disubsidi secara
finansial oleh negara. Besaran tunjangan, pengangguran serta tata cara dan ketentuan pembayaran diatur dalam diatur dalam pasal 15, 16, 161, 17, 18, 19 Undang-Undang tentang dukungan untuk pekerja di Republik Lituania. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Jaminan Sosial. Berikut ini ada data indikator statik. Lanjut, setelah pemulihan kemerdekaan Republik Lituania pada tahun 1990, konsumen memiliki keyakinan yang lebih besar dibandingkan sebelumnya terhadap kemampuan mereka untuk mempengaruhi produsen dan pemasok dalam masalah lingkungan. Terkait isu perubahan pola konsumsi, kegiatan yang telah dilakukan adalah seminar atau debat nasional mengenai produk pertanian ekologis, penyadaran masyarakat terhadap konsumsi atau produksi dan dampaknya, legislasi baru yang mendorong pengurangan sampah dan perubahan pola konsumsi, serta pemberian label ramah lingkungan, eco-labeling. Pada tahun 1995, dokumen peraturan utama disisipkan untuk fungsi baru. Kementerian Perlindungan Lingkungan atau biasa disebut MEP, pelabelan ramah lingkungan pada produksi untuk mengurangi dampak lingkungan selama seluruh siklus keberadaan produksi, dalam kurung produksi, pengemasan, pemasaran, penggunaan, dan pengolahan limbah, menyesuaikan dengan dokumen normatif Uni Eropa arahan tentang pelabelan ramah lingkungan, pengelolaan limbah, dan lain-lain. MEP mengadopsi pemerintah pelabelan ramah lingkungan produk. Dengan tindakan perlindungan lingkungan hidup, MEP berupaya menstimulasi perancangan, produksi, pemasaran, dan penggunaan produksi dengan perlindungan kepentingan produsen. Lanjut, jaminan penggunaan produk. Pesanan ini berlaku untuk semua produk yang diproduksi atau diimpor ke Lituania, kecuali produk makanan, minuman, dan obat-obatan, dan bahan kimia. Struktur baru untuk mengatur pelabelan ramah lingkungan di Lituania didirikan pada tahun 1996. Kelompok produk utama yang dapat dipilih untuk pelabelan ramah lingkungan: bahan bangunan, keramik, mesin, teknologi, peralatan elektronik, kertas, tekstil, kulit, pupuk, dan bahan kimia. Ditentukan. Lembaga-lembaga pusat yang fokus pada masalah konsumsi adalah Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perekonomian, Kementerian Perlindungan Lingkungan Hidup, Departemen Statik, dan di dalamnya sebagai unit dalam informasi dan seminar konsumen, baik di tingkat nasional maupun lokal. Promosi berfungsinya sistem daur ulang, meminimalisasi konsumen yang tidak perlu, perpanjang ketahanan dan masa pakai barang untuk mengurangi jumlah limbah, dan hal-hal terkait konsumsi lainnya adalah dibahas. Langkah-langkah rekayasa yang telah diambil oleh negara Lituania. Lituania telah mencapai kemajuan yang mengesankan dalam transisi energi ramah lingkungan dalam beberapa tahun terakhir, namun perlu mengambil tindakan di beberapa bidang utama untuk mempercepat kemajuan menuju tujuan netralitas iklim pada tahun 2050 menurut tinjauan kebijakan baru yang dilakukan oleh Badan Energi Internasional. Lituania sedang mencari keanggotaan IEA yang melakukan tinjauan mendalam terhadap kebijakan energi negaranya sebagai bagian dari proses aksesi tinjauan tersebut
menemukan bahwa Lituania telah memperkuat kebijakan energi dalam beberapa tahun terakhir. Reformasi pasar listrik sedang berlangsung pada Lituania bersama dengan negara tetangganya di Baltik, Latvia, dan berlangsung di Estonia, sedang mengintegrasikan sistem negara listriknya ke dalam sistem tenaga listrik di benua Eropa. Lanjut, rekam jejak Lituania dalam intransisi negara ramah lingkungan sangat mengesankan. Intensitas karbon dalam pembangkitan listrik dan panas telah menurun selama. Lanjut, rekam jejak Lituania dalam transisi energi ramah lingkungan sangat mengesankan. Intensitas karbon dalam pembangkitan listrik dan panas telah menurun selama dekade terakhir. Dan Lituania kini sebanding dengan negara-negara IEA terkemuka dalam hal pengasah energi terbarukan dalam konsumsi energi final. Pembangkit listrik tenaga nuklir Ignalina ditutup pada akhir tahun 2009, sehingga memaksa negara tersebut untuk meningkatkan impor listrik. Namun, pembangkit listrik bersih dalam negara meningkat pesat. Biomasa menyediakan 80% panas daerah. Angin darat meningkat dan sistem pengukuran bersih yang unik di negara ini mendorong pertumbuhan pesat dalam energi distribusi yang ramah lingkungan. Meskipun terjadi pemisahan emisi dan pertumbuhan ekonomi, total emisi CO2 yang terkait dengan energi di Lituania telah meningkat sebesar 9% sejak tahun 2000, terutama dari sektor transportasi yang merupakan penyumbang emisi terbesar di negara tersebut. Untuk mencapai targetnya, Lituania perlu membalikkan tren tersebut, namun diperlukan upaya yang lebih kuat agar dapat berkontribusi pada upaya global untuk mencapai netralitas iklim. Menurut tinjauan IEA, adapun hal ini harus dimulai dengan integrasi yang lebih erat antara pengembalian keputusan di bidang energi dan iklim serta dengan keterlibatan masyarakat luas untuk melaksanakan rencana pemerintah. Kemajuan harus dipantau dan target harus terus diperbarui, sejalan dengan komitmen Lituania terhadap netralitas iklim dan target pengurangan emisi UE. Lituania perlu meningkatkan investasi dalam teknologi energi ramah lingkungan untuk meningkatkan keamanan energi dan daya saing industri, kata Fatih Birol, Direktur Eksekutif IEA yang meluncurkan laporan hari ini bersama Menteri Energi Lituania Dainius Kreivys. Hidrogen, pembangkit listrik tenaga angin, lepas pantai, dan baterai dapat menjadi pengubah permainan dalam konteks transisi energi ramah lingkungan. Di Lituania, saya menyambut baik upaya Kementerian Energi untuk memfasilitasi inovasi ini dan menantikan negara ini bergabung dengan IEA sebagai anggota penuh. Kemajuan efisiensi energi telah melambat di Lituania seperti hanya di banyak negara IEA. Konsumsi energi meningkat dibandingkan dengan tujuan pemerintah untuk menguranginya sebesar 60% pada tahun 2005. Kajian IEA menemukan bahwa efisiensi energi harus dijadikan prioritas utama, standar kinerja energi yang lebih ketat, dan reformasi perpajakan energi dapat memperlambat peningkatan konsumsi energi dan mengurangi emisi. Strategi renovasi jangka panjang yang diadopsi baru-baru ini merupakan langkah maju yang disambut baik. Begitu pula dengan promosi mobilitas, elektrifikasi, bahan bakar nabati, dan infrastruktur terkait di bawah Undang-Undang Bahan Bakar Alternatif yang baru. Lituania menargetkan 100% listriknya berasal dari energi terbarukan pada tahun 2005
yang akan membutuhkan sistem dan pasar kelistrikan untuk mengakomodasi sejumlah besar energi terbarukan variabel, terutama tenaga angin di darat dan lepas pantai. Baik, Lithuania menargetkan 100% listriknya berasal dari energi terbarukan pada tahun 2005 yang akan membutuhkan sistem dan pasar kelistrikan untuk mengakomodasi sejumlah besar energi terbarukan variabel, terutama tenaga angin di darat dan lepas pantai. Dalam tinjauan kebijakan, IEA mendesak pemerintah untuk mengadopsi strategi energi terbarukan yang berwawasan ke depan dengan fokus pada fleksibel dan keberlanjutan untuk membantu menarik investasi. Hal ini juga perlu mendefinisikan peluang yang diberikan oleh sumber daya hutan Lithuania yang luas sebagai penyerap karbon dan sebagai pendorong bioekonomi dan perdagangan biomasa di kawasan tersebut. Ketika perekonomian Lithuania pulih dari krisis ekonomi di tahun 2020, peningkatan emisi diperkirakan akan meningkat, terutama pada bangunan industri dan transportasi. Kebijakan untuk sektor-sektor ini akan memainkan peran penting dalam meningkatkan investasi swasta dan publik dan memungkinkan sektor swasta untuk mengambil alih. IEA merekomendasikan sistem lelang untuk teknologi energi dan keterlibatan regionalnya. Aksesi Lithuania ke IEA di masa depan dapat semakin memperkuat ketahanan energi negara tersebut, termasuk minyak, gas, dan listrik. Pasar gas Baltik sedang berkembang, menghubungkan infrastruktur dan negara-negara di kawasan tinjauan IEA, mendorong Lithuania untuk segera menyelesaikan interkoneksi gas ke Polandia untuk bangunan dengan pasar gas regional yang lebih luas. Pada tahun 2010, Lithuania menjadi pengimpor listrik terbersih. Pada tahun 2018, pemerintah bertujuan untuk menghilangkan ketergantungan impor dan memproduksi 70% kebutuhan listriknya di dalam negeri. Keamanan pasokan regional telah menjadi prioritas utama karena negara-negara Baltik menghentikan impor listrik dari Belarus pada tahun 2020 dan menargetkan sinkronisasi penuh sistem tenaga listrik mereka dengan sistem tenaga listrik di benua Eropa pada tahun 2025. Tinjauan IEA menawarkan wawasan tentang cara memperkuat keamanan listrik sebagai sistem menjadi lebih rentan terhadap peristiwa cuaca ekstrim dan ancaman keamanan siber. Kementerian Konstruksi dan Pembangunan Perkotaan terutama bertanggung jawab atas pengaturan perencanaan wilayah secara umum. Lintas sektoral, Kementerian Perlindungan Lingkungan terlibat dalam proses perencanaan wilayah secara umum melalui penetapan persyaratan untuk persiapan rencana, analisis dampak lingkungan, dan koordinasi proposal. Departemen Pengolahan Lahan dan Keanekaragaman Hayati, Kementerian Perlindungan Lingkungan bertanggung jawab atas perencanaan wilayah khusus, misalnya perencanaan kawasan lindungan, cagar alam, perencanaan nasional dan regional, cagar alam yang dikelola, perencanaan penggunaan sumber daya alam. Dalam peraturan perundang-undangan nasional, perencanaan dan pengelolaan sumber daya lahan diatur melalui Undang-Undang Perencanaan Wilayah dan Dokumentasi Undang-Undang. Aspek lingkungan hidup mendapat perhatian lebih, terutama dalam penyusunan rencana umum. Perencanaan penggunaan lahan merupakan instrumen penting bagi pembangunan berkelanjutan untuk mengendalikan konstruksi, teknik pertanian,
kehutanan, dan lain-lain. Perencanaan kawasan perencanaan kawasan lindung dapat diintegrasikan dengan baik ke dalam perencanaan penggunaan lahan. Salah satunya hasil dari perencanaan wilayah adalah pembentukan infrastruktur ekologi nasional atau regional yang dapat mengimbangi kegiatan ekonomi yang intensif dan menyediakan kawasan dengan sumber daya alam terbentuk dan kawasan perlindungan bagi satwa liar. Tugas yang sangat penting dalam pembentukan struktur penggunaan lahan adalah pengembangan sistem dokumen perencanaan wilayah yang optimal. Sejak pemulihan kemerdekaan Lituania, sebagian besar perintah di sektor kehutanan telah diberikan pada pembentukan kerangka hukum baru pada tahun 1994. Parlemen Lituania mengadopsi Undang-Undang Kehutanan yang baru, mengikuti UU tersebut selama 1994 sampai dengan 1996. Banyak peraturan dan ketentuan terkait yang dikeluarkan dengan menggabungkannya persyaratan silvikultur, lingkungan hidup ekonomi, peraturan tentang pemanfaatan hutan dan kawasan konservasi alam telah disiapkan. Dengan demikian, pembentukan sistem peraturan perundang-undangan kehutanan secara praktis setelah Kementerian Kehutanan Republik Lituania terutama bertanggung jawab atas sektor kehutanan. Kementerian dan lembaga-lembaga lain yang terlibat aktif dalam urusan kehutanan adalah Kementerian Pertanian dan Kementerian Perlindungan Lingkungan Hidup, Inspeksi Hutan Negara Akademi Pertanian Lituania, Pusat Ekonomi Kehutanan, dan Lembaga Perencanaan Pengolahan Hutan. Pertanian telah melalui beberapa periode perkembangan bersejarah. Akibat reformasi pertahanan, strukturnya berubah sering dengan peningkatan atau penurunan kelompok penggunaan lahan tertentu secara proporsional. Saat ini penggunaan lahan tipe Soviet menjadi struktur. Penggunaan lahan kecil memiliki pribadi kegiatan ekonomi yang intensif, terutama konstruksi, menyebabkan penurunan total luas wilayah alami dan semi alami yang mengakibatkan degradasi lanskap dan perubahan strukturnya. Kecenderungan serupa juga terjadi di kawasan lindung. Aktivitas manusia yang menyebabkan proses degradasi dan kehancuran tingkat sedang atau rusak parah yang mencakup lebih dari 1,6% wilayah negara. Menurut strategi yang disetujui untuk perlindungan lingkungan dan perubahan iklim, program perlindungan lingkungan model percontohan dimulai di beberapa wilayah, yaitu wilayah Karst di Lituania Utara. Sesuai dengan program ini terjadi restrukturisasi peternakan dan penggunaan konvensional berkelanjutan. Dilakukan pertanian berkelanjutan atau bioorganik. Program Pembangunan Pertanian Nasional menyetujui program investasi perlindungan lingkungan di kawasan Karst. Program atau model yaitu program perlindungan air, tanah, dan pencemaran, dan program pengembangan intensif pertanian ramah lingkungan di kawasan Karst bertujuan untuk menghentikan pencemaran titik dan non-titik dengan cara yang bermanfaat bagi bahan dan usaha. Lanjut, D. Hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pengimplementasian upaya penyihatan di lingkungan negara Lituania. Selama 5 tahun terakhir, perubahan demografis di Lituania telah melanggar tren jangka panjang dan menciptakan situasi demografis baru. Untuk pertama kalinya setelah perang, populasi mulai berkurang. Selain itu, distribusi penduduk di kota dan pedesaan berubah ke arah yang berlawanan. Menurun di kota dan meningkat di pedesaan. Saat ini, sebagian besar keluarga di Lituania memiliki 1 atau 2 anak.
Pada tahun 1995, 15% anak dalam keluarga adalah anak ketiga, dan pada tahun 1970 jumlahnya mencapai 22,3% sejak awal tahun 1970-an. Indikator kesuburan tertinggi terjadi pada perempuan berusia 20-24 tahun. Selama beberapa tahun terakhir, indikator kesuburan mengalami penurunan pada semua kelompok kesuburan. Rekreasi, ekonomi, permasalahan, perumahan, dan pengangguran merupakan penyebab utama terjadinya situasi demografis, termaksud penurunan angka kelahiran selama tahun 1990 sampai dengan 1995. Indikator kesuburan total turunan dari 2,00 menjadi 1,50. Belum ada kebijakan nasional mengenai dinamika demografi dan berkelanjutan. Dalam pandangan pemerintah, pertumbuhan penduduk dan tingkat kesuburan terlalu rendah. Intervensi pemerintah bertujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan penduduk dan mempertahankan tingkat kesuburan. Efektivitas dari langkah-langkah rekayasa yang telah ditetapkan dalam mengatasi masalah lingkungan negara Lituania. Konsep kesehatan nasional diadopsi oleh Parlemen Lituania pada tahun 1991, yang intinya adalah strategi aktif dan kebijakan pelayanan kesehatan. Hal ini didasarkan pada prinsip program WHO, Kesehatan untuk Semua, tahun 2000. Undang-Undang Sistem Kesehatan disahkan pada tahun 1994. Menurut undang-undang tersebut, sistem kesehatan nasional dibagi menjadi dua bagian, pelayanan kesehatan program dan pelayanan kesehatan masyarakat. Institusi pelayanan kesehatan masyarakat bertanggung jawab atas epidemi kesehatan masyarakat, kondisi lingkungan yang higienis dan sanitasi, pendidikan dan promosi kesehatan. Kesehatan masyarakat berada di bawah tanggung jawab negara, bagian, dan kota. Pengendalian negara atas kesehatan masyarakat meliputi pengendalian negara atas alkohol, tembakau, zat narkoba, perlindungan lingkungan, serta audit kesehatan negara. Pemerintah kota menjaga kontrol sanitasi lingkungan hidup. Institusi pelayanan kesehatan perorangan terdiri dari 3 tingkatan, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Institusi praktek umumnya atau dokter keluarga harus menjadi tingkatan pelayanan kesehatan primer. Tingkatan menengah menyediakan perawatan medis, rawat inap, dan rawat jalan khusus utama. Institusi kesehatan tersier adalah klinik, universitas, dan nasional yang menyediakan perawatan, rawat inap, dan konsultasi rawat jalan yang sangat terspesialisasi dan merupakan institusi dasar pelatihan dokter dan profesional kesehatan lainnya. Strategi nasional Lituania untuk kesehatan sedang didiskusikan. Hal ini diharapkan dapat diadopsi dalam waktu dekat. Strategi kesehatan nasional didasarkan pada 3 bidang utama: penyakit jantung, koroner, dan stroke, kanker, dan terutama konsep promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan merupakan hal baru di Lituania. Prioritas utama pendidikan kesehatan ditingkatkan nasional adalah: yang pertama, pencegah faktor risiko dan promosi pola hidup sehat. Yang kedua, pencegahan penyakit jantung, koroner, dan stroke, kanker, AIDS, dan penyakit menular seksual, TBC, dan penyakit menular lainnya, dan trauma. Lanjut, F. Pendidikan unik dan inovatif dalam upaya penyihatan lingkungan negara Lituania. Kementerian Kesehatan adalah badan utama di Lituania yang bertanggung jawab atas perlindungan dan peningkatan kesehatan manusia. Proses reformasi dimulai pada tahun 1990 dan ditandai dengan disahkannya sejumlah undang-undang UUR, reformasi rumah sakit yang dibiayai negara sejak 1992, Undang-Undang Kegiatan Kefarmasian 1991, Undang-Undang Integrasi Sosial
penyandang cacat 1991, Undang-Undang tentang Pelayanan Kesehatan 1994, Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa 1995, Undang-Undang tentang Pengadilan Alkohol 1995, Undang-Undang tentang Pengadilan Tembakau 1996, Undang-Undang tentang Jaminan Kesehatan 1996. Reformasi keuangan terbesar dalam sistem layanan kesehatan diperkirakan akan dimulai pada tahun 1997 setelah Undang-Undang Asuransi Kesehatan diberlakukan. Rencana utamanya adalah harmonisasi peraturan perundang-undangan agar memenuhi standar Uni Eropa. Setelah Undang-Undang Asuransi Kesehatan diberlakukan, rencana utamanya adalah harmonisasi peraturan perundang-undangan agar memenuhi standar Uni Eropa. Upaya jangka panjang para spesialis yang prihatin terhadap perkembangan pembangunan pada abad terakhir. Namun kesadaran akan perlunya prinsip-prinsip tersebut untuk memadu pembangunan sudah ada dalam sebagai aktivitas manusia. Ada banyak contoh untuk itu. Langkah pertama, menuju penciptaan pembangunan struktur pemukiman di Lithuania dilakukan pada awal tahun 60-an ketika diusulkan struktur pusat kota yang tersebar secara merata di seluruh negeri berdasarkan pusat-pusat yang dikembangkan secara historis. Pada tahun 1990, terjadi perubahan besar dalam organisasi pencemaran tata ruang karena perubahan status negara dan tanggung jawab baru diambil kembali di semua tingkat administrasi serta hubungan kepemilikan baru atau dalam kurung kepemilikan pribadi dipulihkan. Prinsip subsidiaritas dan desentralisasi pengembalian keputusan secara bertahap mendapatkan momentum periode terakhir 1994-1996 membawa perubahan pada pembagian wilayah administrasi negara. Tingkat kota madya, nasional, dan lokal sebelumnya dilengkapi dengan tingkat regional sejak tahun 1994 berdasarkan struktur pusat kota yang diwariskan tantangan personal dan tugas baru harus ditantangi. Prinsip berkelanjutan yang merupakan prinsip umum utama dalam semua permasalahan pembangunan diadopsi sebagai panduan bagi rencana strategis nasional negara yang komprehensif saat ini sedang dipersiapkan. Hal ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi antara sektor di tingkat lokal, regional, dan nasional, pengenalan peraturan tentang partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan yang terakhir pada tahun 1996 berkontribusi terhadap transparansi penggunaan lahan. Hal ini juga meningkatkan pemanfaatan tanah publik dan pribadi dan menanggapi kebutuhan publik akan partisipasi langsung masyarakat dalam pengolahan dan pengembangan rumah dan lingkungan. Hal ini berarti perubahan umum dan penggunaan sumber daya secara ekstensif menuju pendekatan berkelanjutan. Pertumbuhan pendudukan yang sangat lambat yang bersamaan dengan berkurangnya produksi industri menciptakan kondisi yang lebih mudah bagi masyarakat dalam masa transisi ini di sudut pandang lingkungan. Secara umum, angkutan umum merupakan sarana transportasi utama meskipun jumlah mobil pribadi meningkat pesat sehingga bermanfaat bagi lingkungan. Sistem pembangunan limbah rumah tangga sudah ada, namun perlu perbaikan dan modernisasi. Banyak program nasional yang membiarkan motivasi yang lebih baik untuk pengembangan pemukiman. Salah satunya adalah Program Negara Pemanfaatan dan Perlindungan Isi Perut Sumber Daya Bumi 1994 menciptakan dan memelihara situasi alam dalam sistem lingkungan perkotaan dan terkait dengan sistem wilayah pedesaan secara bertahap membantu membentuk pemukiman dan struktur alam yang saling terkait. Dalam hal ini, keuangan kebijakan regional bertujuan untuk mendukung kondisi kehidupan yang seimbang di seluruh negeri. Permasalahan untuk mendukung kondisi kehidupan yang seimbang di seluruh negeri. Perencanaan ini, pengolahan sumber daya,
pengolahan sumber daya lahan oleh pemerintah Lituania mencakup sebagai isu-isu berikut: pengembangan kebijakan dan isu-isu kebijakan, sistem peningkatan kesadaran dan peningkatan partisipasi masyarakat, undang-undang tentang analisis mengenai dampak lingkungan yang bertujuan untuk memastikan bahwa dampak lingkungan diperhitungkan dalam semua perencanaan dan pengembalian keputusan, serta untuk memberikan lebih banyak kesempatan bagi warga negara untuk memperoleh informasi dan mempengaruhi pengambilan keputusan mulai berlaku pada tahun 1996, memperkuat informasi sistem pendidikan dan pelatihan dalam pendekatan terpadu dan penguatan kelembagaan menurut Strategi Nasional Perlindungan Lingkungan, Perencanaan dan pengolahan sumber daya lahan yang berkelanjutan dilaksanakan melalui optimalisasi pengolahan penggunaan lahan. Lanjut, CG, peranan komunitas lokal, LSM, dan sektor swasta dalam upaya penyataan lingkungan negara Lituania. Kementerian Konstruksi dan Pembangunan Perkotaan adalah koordinator utama perencanaan wilayah di Lituania. Koordinator di kabupaten adalah kepala arsitek, di daerah Kota Madya adalah kepala jasa arsitek. Perencanaan wilayah diatur dalam Undang-Undang Penataan Wilayah 1995 dan Undang-Undang Konstruksi 1996. Kementerian Konstruksi dan Pembangunan Perkotaan adalah koordinator utama perencanaan wilayah di Lituania. Koordinator di kabupaten adalah kepala arsitek, di daerah Kota Madya adalah kepala jasa arsitek. Perencanaan wilayah diatur Undang-Undang Penetapan Wilayah 1995 dan Undang-Undang Konstruksi 1996. Berikut ini data-data indikator statik. Langsung saja, hak yang cukup besar di atas kebijakan perlindungan lingkungan diberikan kepada publik di Lituania. Dalam pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa masyarakat mempunyai hak atas informasi tentang status lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam, informasi mengenai dampak lingkungan hidup dari rencana kegiatan, dan informasi lingkungan hidup lainnya. Langsung, kebijakan pemerintah negara Lituania mendukung atau menghambat upaya penyataan lingkungan. Asas penyebaran diwujudkan dalam undang-undang perpajakan yang sumber dayanya alam negara dan perpajakan atas pencemaran lingkungan hidup. Prinsip kehati-hatian diwujudkan dalam Undang-Undang AMDAL yang disetujui oleh Parlemen pada bulan Agustus 1996. Undang-Undang Perencanaan Wilayah diadopsi pada tanggal 12 Februari 1995 dan undang-undang serta dokumentasi hukum lainnya. Undang-undang berikut ini telah atau sedang dirancang Undang-Undang Pengolahan Sumpah, Undang-Undang Analisis mengenai dampak lingkungan, hukuman perencanaan wilayah, hukum bahan dan produk berbahaya, hukum keamanan radiologi, hukum fauna dan hukum tumbuhan, hukum perlindungan spesies dan komunitas fauna, flora dan jamur. Lanjut, pada tahun 1992, sistem pemantauan terpadu dibentuk oleh negara-negara Nordik dan Baltik dengan 3 stasiun yang memenuhi standar IMEP untuk memantau kualitas udara, baik populasi udara, lintas batas jarak jauh maupun curah hujan. Sejak tahun 1995, konsentrasi ozon di dekat permukaan tanah diukur di 4 stasiun untuk memantau pencemaran udara dan udara perkotaan. Pada awal tahun 1995 dikembangkan sistem pengolahan lokal polusi udara otomatis dengan 4 stasiun dan 2 stasiun diantaranya sepenuhnya otomatis. Pada tahun 1997 2 stasiun OPSIS akan memulai berfungsi. Lanjut kita ke bab 3, yaitu penutup. Kesimpulannya, adapun kesimpulan dari rumusan masalah adalah sebagai berikut. Lituania adalah negara pagan
terakhir di Eropa yang menerima Katolik Roma pada akhir abad ke-14. Yang kedua, konsekuensi langsung dari kebijakan industri Uni Soviet adalah terciptanya struktur ekonomi yang berdampak negatif terhadap lingkungan karena semua perusahaan industri raksasa tidak mempunyai fasilitas pengolahan. Yang ketiga, Lituania telah mencapai kemajuan yang mengesankan dalam transisi energi ramah lingkungan dalam beberapa tahun terakhir. Namun perlu mengambil tindakan di beberapa bidang utama untuk mempercepat kemajuan menuju tujuan netralitas iklim pada tahun 2050. Selama 5 tahun terakhir, perubahan demokratif di Lituania telah melanggar tren jangka panjang dan menciptakan situasi demokratif baru. Yang kelima, upaya jangka panjang para spesialis yang prihatin terhadap perkembangan pembangunan pada abad terakhir. Yang keenam, mengintegrasikan lingkungan hidup dan pembangunan dalam proses pengolahan keputusan ditegaskan oleh Undang-Undang Perencanaan Wilayah yang diadopsi pada tahun 1995 dan Undang-Undang Analisis mengenai Dampak Lingkungan yang diserahkan kepada parlemen untuk dipertimbangkan. Yang ketujuh, prinsip-prinsip utama Undang-Undang Lingkungan Hidup ditetapkan dalam Konstitusi Republik Lituania, perlindungan kesehatan manusia, perlindungan lingkungan dari dampak berbahaya, dan perlindungan lingkungan Undang-Undang Republik Lituania, pembangunan berkelanjutan, kebijakan integrasi lingkungan, prinsip pencemar membayar, prinsip kehati-hatian, prinsip kemaritiman, dan tanggung jawab. Baik, itu saja hasil dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya atas nama Muhammad Ridho Subuh pamit undur diri.